Halo teman-teman, selamat datang di channel Storyteller. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Mortal Kombat tahun 2021. Dan jangan lupa, konten ini mengandung spoiler, so kalian tentu tahu apa yang akan terjadi. Film yang diangkat dari fighting games yang terkenal pada tahun 90-an ini menampilkan karakter baru bernama Yonko yang harus terseret ke dalam konflik pertarungan antar dimensi yang dikenal dengan sebutan Mortal Kombat. Ia pula merupakan bagian dari ramalan yang disebut sebagai keturunan Hanzo yang akan mencegah Outworld untuk menguasai bumi. So, biar nggak lama, kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal film kita akan dibawa flashback ke kejadian yang dialami oleh salah satu petarung Mortal Kombat bumi yang bernama Hanzo Hasashi di abad 17. Ia harus kehilangan seluruh keluarganya yang tewas terbunuh di tangan Bihan alias Sub-Zero. Bahkan Hanzo harus kehilangan nyawanya oleh orang yang sama saat berusaha membalas dendam atas kematian keluarganya. Tewas dengan penuh dendam, jasadnya menghilang dan terperangkap ke dunia bawah. Ternyata ada satu bayi putri Hanzo yang lolos dari insiden pembantaian tersebut dan berhasil diselamatkan oleh Raiden, sang dewa pelindung bumi. Kemudian cerita beralih ke masa sekarang di mana karakter utama pada film ini yang bernama Yonko, seorang petarung MMA yang bertemu dengan Jax yang ternyata tertarik dengan tato naga miliknya. Setelah menjelaskan bahwa tato tersebut sudah ada sejak lahir, Cole bersama putrinya meninggalkan Jax. Setelah itu, Cole yang saat itu bersama keluarganya tidak sadar ternyata Sub-Zero mengincar mereka. Beruntung, Jax yang mengikuti mereka membawa Cole bersama keluarganya pergi menjauh. Selama perjalanan, Jax pun menunjukkan tato yang sama yang dimiliki oleh Cole. Jax pun menjelaskan tentang tato tersebut. Namun belum sempat menjelaskan lebih lanjut, Sub-Zero sudah muncul di depan mereka. Jax meminta Cole untuk menemui Sonya Blade dan berusaha melawan Sub-Zero untuk mengulur waktu. Namun akhirnya Jax yang belum memiliki kekuatan apa-apa harus kalah di tangan Sub-Zero. Ia bahkan harus kehilangan kedua tangannya. Pada scan berikutnya, Cole sampai di tempat persembunyian Sonya Blade. Sonya Blade menjelaskan bahwa tato tersebut merupakan tanda sebagai petarung yang terpilih untuk mewakili bumi untuk bertarung dalam kompetisi Mortal Kombat yang sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Di tempat yang sama, Cole bertemu dengan Kano, anggota dari Dragon Clan yang juga memiliki tato yang sama. Sesaat kemudian salah satu petarung Outworld datang memburu mereka. Para petarung bumi ini pun sempat kewalahan karena sang lawan dapat menghilang. Beruntung Kano yang mampu melepaskan diri berhasil membunuh sang lawan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencari letak di mana kuil Raiden berada untuk berlatih. Meski sempat tersesat, mereka bertemu dengan Liu Kang, salah satu petarung pilihan bumi, dan menunjukkan arah menuju kuil Raiden. Di kuil tersebut, Sonya juga bertemu dengan Jax dalam kondisi yang tak sadarkan diri yang diselamatkan oleh Liu Kang. Mereka juga bertemu dengan Raiden, sang dewa pelindung bumi. Beberapa hari kemudian, Sub-Zero datang menerobos kuil. Liu Kang yang berhadapan dengan Sub-Zero sempat kewalahan. Beruntung Kung Lao datang dan menyelamatkan Liu Kang. Ternyata Sub-Zero tidak datang sendirian. Shang Tsung, sang penyihir yang merupakan tangan kanan pemimpin dimensi Outworld, datang bersama Mileena. Beruntung Raiden datang dan menciptakan pelindung petir yang tak mampu mereka tembus. Alhasil, mereka pun harus kembali. Tanpa membuang waktu, Kano, Cole, serta Jack yang akhirnya sudah siuman pun memulai latihan mereka untuk membangkitkan kekuatan tersembunyi dari tanda naga yang mereka miliki. Ternyata tidak mudah untuk membangkitkan potensi mereka. Bahkan Kung Lao dan Liu Kang sempat bersitegang dengan Kano dan membuatnya marah. Tapi tidak disangka berkat kemarahannya, Kano berhasil membangkitkan kekuatannya, sebuah sinar laser yang keluar dari mata kanannya. Di lain sisi, Cole yang belum menemukan potensinya sedikit frustasi dan akhirnya memutuskan ingin kembali menemui keluarganya. Sebelum kepergiannya, Raiden menjelaskan bahwa dia adalah keturunan dari Hanzo Hasashi yang dibunuh oleh Sub-Zero. Di dunia Outworld, Shang Tsung mengumpulkan para petarungnya, Nitara dari ras vampir, Kabal dari Dragon Clan, General Reiko, Mileena, Sub-Zero, dan Guru. Mereka pun merencanakan untuk menyerang kembali dengan membujuk Kano untuk menghancurkan pelindung petir Raiden dari dalam. Setelah pelindung Raiden lenyap, Shang Tsung dan petarungnya pun datang memburu mereka kembali, termasuk mengirim petarungnya ke bumi untuk membunuh Cole. Kejadian ini ternyata membuat Jax dan Cole menemukan kekuatannya. Jax mampu membangkitkan kekuatan lengannya yang memiliki kekuatan superpower, dan Cole yang berusaha melindungi keluarganya mendapatkan jubah dan senjata yang berhasil membunuh Guru. Kemudian Raiden pun muncul dan membawa Cole kembali, dan dengan kekuatan teleportnya berusaha membawa para petarungnya ke tempat yang lebih aman. Namun sayang, Kung Lao harus tewas di tangan Shang Tsung karena berusaha menyelamatkan Cole. Kehilangan salah satu petarung terbaiknya, mereka pun merencanakan untuk menyerang kembali dengan kekuatan teleport Raiden yang akan memisahkan para petarung musuh.
Raiden sempat memberikan peninggalan kunai Hanzo kepada Cool, dan akhirnya para petarung bumi menyerang kembali para petarung Outworld. Dengan kemampuan baru mereka berhasil mengalahkan satu persatu musuh yang mereka hadapi. Termasuk Sanya yang berhasil membunuh Kano dan mendapatkan tato naga, serta membangkitkan kekuatan arkananya. Sesaat kemudian Sub-Zero datang dan memancing Cool. Ia pun mengejar Sub-Zero dan mendapati keluarganya dalam kondisi membeku. Cool yang berusaha menyelamatkan keluarganya dihalangi oleh Sub-Zero, sehingga perkelahian pun terjadi. Namun sayang Cool terpojok dan terdesak. Bahkan Sub-Zero berusaha menikam Cool dengan kunai peninggalan Hanzo. Saat mencoba menahannya, darah Cool yang menempel pada kunai tersebut mampu memanggil arwah Hanzo. Akhirnya membawa dendam ribuan tahun lalu, Hanzo yang sekarang memiliki codename sebagai Scorpion mulai menyerang Sub-Zero. Cool juga turut membantu Scorpion menghadapi Sub-Zero. Dan pada akhirnya mereka berhasil membunuh Sub-Zero dan menyelamatkan keluarga Cool. Hanzo pun kemudian menghilang dan kembali ke dimensi lain. Samsung yang melihat kekalahan para petarungnya muncul dan membawa kembali pasukannya yang telah tewas. Di akhir cerita, Cool bersama teman-temannya berusaha mengumpulkan para petarung bumi yang tersisa untuk mempersiapkan diri di kompetisi Mortal Kombat, dan film pun berakhir.